datang kepadamu untuk menyembah Engkau Tuhan. Lebih dekat lagi kami mau bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami angkat suara, naikkan pujian. Kau baik, Kau sungguh baik. Kau Tuhan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan yang Kau beri pada setiap kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, tak pernah Kau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang sebagai anak yang ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Biar hari ini kita mau datang dengan kerinduan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu kami mengangkat tangan menyembah Engkau. Terima kasih, terima kasih. Tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Indahnya Tuhan,
Biar kita mengagungkan namanya, nama di atas segala nama. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau yang sanggup tenangkan badai, Kau yang sanggup menolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan. Biar hanya Tuhan yang jadi pujian kita, hanya Kau Tuhan yang jadi sembah kami. Tak ada lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kami menyembah Kau Tuhan Yesus. Kami akui kebesaran-Mu Tuhan, kami kagum, kami hormat akan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Syadaranamu ralababaya shededededede. Kirab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 . Kiralamalamo rab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 . Oh Tuhan. Kiralab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 . Shirab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 . Yesus Tuhan. Tersungkur di kau.
nyatakan melalui setiap kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Allah. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, amin, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku.
Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari katakan, takkan ku ragu Tuhan. Terima kasih, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dia Tuhan yang punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Sebab kita ciptaannya, Dia mengenal kita secara detail. Dia tahu betul siapa kita. Bahkan Dia jauh lebih tahu kita daripada kita. Dia Tuhan, Dia bersama dengan kita. Tak pernah Dia tinggalkan kita. Mari saat kita naikkan pujian ini, biar iman kita bangkit, pengharapan kita dikuatkan. Apapun persoalan kita yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan tahu jalan keluarnya. Tuhan sediakan jalan keluar buat setiap persoalan yang kita hadapi. Sebab Dia Tuhan, Dia El Shaddai,
Allah Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Mari dengan mengangkat tangan kita sama-sama dengan Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami berikan pujian Tuhan, kami berikan hormat, sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Ya Yesus ajaib, ya Yesus mulia, ya Yesus perbuatan ajaib. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas segalanya, ya Yesus. Kau sungguh ajaib Tuhan, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih. Kami berikan pengagungan, hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, amin. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya katakan sama-sama, aku percaya. Amin. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang turun tangan untuk menolong kami, memulihkan dan memberkati setiap kami. Kami mau satukan hati, berdoa bersama-sama. Nanti Bapak Pendeta Saimian yang akan naikkan doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, hari yang indah bersama dengan Tuhan. Kami boleh bersekutu kembali, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya itu menjadi dupa yang wangi, yang memuji memuliakan nama-Mu. Itu sampai di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu, biarlah kami terus mengalami segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Sehingga ketika kami melangkah berbuat sesuatu, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang semakin indah, karya tangan-Mu bekerja dengan ajaib melalui pemerintahan ini Tuhan. Hari-hari yang sulit akan segera berlalu. Pandemi COVID-19 ini berakhir. Kami boleh terus mengalami kebaikan kemurahan-Mu. Terjadi pemulihan di mana-mana. Terjadi Tuhan. Oh Bapa, Engkau sudah memberkati bangsa ini. Itu terbebas dari segala sakit penyakit pandemi ini Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini pemerintah terus bekerja dengan luar biasa. Sebab Allah menyertai, sebab Allah menolong memberkati. Dan biarlah Tuhan, baik pasca dari pandemi ini nanti suatu saat mereka akan berbuat sesuatu yang sangat baik untuk bangsa kami. Baik dalam pemulihan ekonomi, baik dalam pemulihan dampak dari pandemi ini Tuhan. Orang-orang yang terpapar, mereka semakin hari semakin sehat. Dan kami percaya seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, benar-benar herd community sudah tercapai Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah divaksinasi Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan sampai kepada vaksinasi 2 dan 3 selanjutnya. Tuhan, Engkau menolong memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Keamanan ketertiban bangsa ini biarlah Engkau menjaga, memelihara melalui TNI Polri yang ada. Memberkati pemerintahan yang membangun sarana prasarana infrastruktur yang ada Tuhan. Di segala bidang, di semua tempat yang ada di Indonesia ini, Engkau campur tangan dengan ajaib sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan, di tempat di mana kami boleh tinggal berada, di tempat kami masing-masing. Secara khusus di Semarang ini Tuhan, kami mengupayakan kesejahteraan kota kami. Seperti firman-Mu, dimanapun kami pergi berada, terlebih di kota tercinta ini, Tuhan kami berdoa kesejahteraan kota ini. Berkati pemerintahan kota, berkati seluruh SKPD yang ada, berkati aparat keamanan Tuhan. Bahkan hari-hari ini, kalau mulai musim hujan, Tuhan kami bersyukur kalau pemerintah kota mulai memperbaiki saluran-saluran air untuk mempersiapkan suatu saat hujan, sehingga tidak ada lagi genangan ataupun banjir di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati terus seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada dimanapun penggembalaan kami yang ada Tuhan. Engkau campur tangan, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayanan mereka satu persatu. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, jemaat-jemaat-Mu bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Berkat-Mu turun atas bangsa dan negara kami Indonesia, atas seluruh gereja-gereja, atas seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, beserta seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Terus setia, terus mencari Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja kita akan tenang. Saudara harus mendekat, saudara harus semakin merasakan kebaikan Tuhan, karena memang Tuhan merancang kita untuk berbuat baik, dan pasti
Tuhan mau memberi kebaikan dulu kepada hidup kita. Efesus 2 ayat 10. Kita merenungkan kembali ayat ini. Dalam beberapa doa pagi saya sharekan ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara, Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan baru, menebus kita supaya kita lakukan yang baik dalam Tuhan. Yaitu apa? Melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Mari katakan dengan saya diciptakan untuk melayani Tuhan. 1, 2, 3. Saya diciptakan untuk melayani Tuhan. Loh Pak Handoyo, tulisannya melakukan pekerjaan baik. Ya, betul. Cuman pekerjaan baik itu pekerjaan baik yang mana? Ada orang berkata, Pak Handoyo, saya sudah menolong orang-orang miskin. Pak Handoyo, saya sudah nyeberangkan jalan nenek-nenek yang mau nyeberang jalan. Pak Handoyo, saya sudah membantu berbuat baik. Saudara, banyak perbuatan baik. Agama-agama lain pun juga mengajarkan perbuatan baik. Bahkan orang ateis yang tidak menyembah Tuhan pun, mereka sepakat sebagai manusia harus berbuat baik. Ada hak asasi manusia yang harus dijaga. Berapa orang mendapat medali kehormatan karena banyak menolong orang, tapi dia ateis, tidak percaya Tuhan. Nah, tapi konsep kita berbeda. Bukan sekedar kemanusiaan, bukan sekedar hanya membantu, tapi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai yang dikehendaki Tuhan, dan pasti itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi supaya membedakan bukan sekedar semua pekerjaan baik, maka ini adalah pelayanan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ingat, melayani Tuhan bukan sekedar hanya di gereja, tapi dalam hidup Anda sehari-hari. Saat Anda menolong orang lain, itu harus dalam rangka melayani Tuhan. Saat Anda memberi, itu untuk menyenangkan Tuhan. Mengapa? Karena banyak orang lakukan pekerjaan baik, tapi sebenarnya maksudnya bukan untuk Tuhan. Ada koruptor mencuri uang negara, mengkorupsi, lalu untuk menutupi jejaknya, dia membantu sosial, membagi ke orang-orang lain supaya hasil korupsinya itu tidak dimakan sendiri, tapi dia bagi-bagi. Tapi dia bagi-baginya itu kelihatan murah hati, kelihatan berbuat baik, tapi sesungguhnya bukan untuk memuliakan Tuhan. Itu hanya untuk menyelamatkan dirinya. Ada perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR, ya, CSR, Corporate Social Responsibility. Mereka siapkan dana sekian persen untuk membantu masyarakat sekitar. Tapi mereka lakukan itu supaya tidak kena hukum. Karena undang-undangnya memang mengatur perusahaan yang besar harus punya peduli lingkungan, peduli masyarakat, harus membantu secara sosial buat orang-orang di sekitarnya. Nah, ada banyak background untuk orang berbuat baik. Bahkan ada orang berbuat baik karena cari uang.
Ada orang yang nyumbangkan ginjalnya karena dapat uang. Ada orang yang mau nyumbangkan darahnya asal dapat uang. Dan walaupun banyak yang melakukan dengan hati yang mulia, tidak mengharapkan uang, tapi karena kasih dan memuliakan Tuhan. Tapi banyak juga yang berbuat baik karena uang. Nah, itu yang tidak dimaksud di sini. Tapi kita harus lakukan yang baik itu karena memang desain Tuhan buat kita begitu. Nah, itulah mengapa saya memberikan kesimpulan, yaitu kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Berbuat baik dalam rangka melayani Tuhan. Ayo katakan sekali lagi, saya diciptakan untuk melayani Tuhan. 1, 2, 3, saya diciptakan untuk melayani Tuhan. Ya, Pak Handoyo ngomong gitu enak. Pak Handoyo kan pendeta. Ya, Pak Handoyo anaknya pendeta. Nah, kalau yang itu salah saudara. Ya, ada banyak berpikir Pak Handoyo anak pendeta. Bukan saudara, orang tua saya bukan pendeta. Bahkan papa saya baru rajin ke gereja 2 tahun sebelum dipanggil Tuhan. Jadi kami bukan dari keluarga pendeta. Tapi saya bersyukur karena punya, waktu di Solo ada Bapak Ibu Gembala kami sudah seperti orang tua sendiri yang mengasihi seperti kepada anak, dan saya bertumbuh seperti anak pendeta karena banyak orang yang mendukung ya untuk saya hidup dalam pelayanan. Kalau saudara ada yang pernah dulu waktu muda sangat sering ke gereja sampai orang berkata, udah tidur aja di gereja, pindah alamat aja gereja, sana ikut pendeta saja di gereja. Nah saudara, saya melakukannya betul. Jadi sejak SMA saya tidurnya di gereja. Saya tidur di gereja, dan itu yang membuat saya hidup dalam pelayanan. Saya sadar hidup saya cenderung berbuat dosa, tapi karena saya masuk dalam lingkungan gereja, saya rupanya Tuhan persiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Berapa hari yang lalu, hari Kamis yang lalu, teman sahabat ya, kakak rohani Pak Pendeta Daniel Mujianto dipanggil Tuhan, dan dia salah satu yang mentor kami waktu saya masih SMA. Jadi ada banyak yang membentuk saya di sekolah. Saya ikut dalam kelompok kecil, kelompok PA. Tapi pulang dari itu saya tinggal di gereja. Nah, karena salah satunya karena Pak Anto ini, ya, dia lebih dulu menjadi pengerja sekolah pendeta, dan dia sharing dengan kita berapa anak muda, dan saya jadi punya kerinduan. Bahkan akhirnya bukan cuma saya, ada beberapa anak muda, beberapa anak SMA yang ikut kalau malam kami tidur di gereja. Ya, benar-benar tidur di gereja saudara. Dan bahkan sebelum ada rumah yang disewa buat kita benar-benar tidur dalam gereja, hanya pakai karpet saudara. Di rumah tentu tempat tidur lebih nyaman, tapi saya minta izin kepada papa mama untuk tidur di gereja. Padahal rumah kami tidak jauh saudara,
rumah saya ke gereja cuma terpaut satu rumah. Tapi sore hari ya pulang sekolah, ini SMA saudara, pulang sekolah saya ngerjakan semua di rumah, bantu orang tua, nyirami tanaman, bantu nyapu, bantu apa yang bisa dikerjakan. Lalu sore sampai malam saya ada di gereja. Sampai kenapa? Karena saya merasa bertumbuh ikut pelayanan di gereja. Dan khususnya ketika kami berkumpul bersama anak-anak muda itu, Pak Anto dan dulu ada Kak Septer yang menjadi martir di Ambon saudara. Dia juga pelayan di kita waktu di Solo, dan mereka mengajak persekutuan setiap malam saudara. Ya, malam sebelum tidur kita anak-anak muda, anak-anak SMA saudara, berkumpul bisa sampai 8 orang, bahkan pernah sampai lebih dari 10 orang saudara. Dan mereka sharing ya, Pak Anto share tentang kekristenan, tentang firman Tuhan, kita doa bersama malam hari. Lalu tidur kayak teri itu saudara ya, tidur di tikar, di kasur, di lantai dekat pintu. Wah, dan pagi-pagi jam 4 sudah bangun. Kalau itu hari Minggu, kami ikut nyapu gereja, ngepel gereja, nyuci mobil gereja, ngatur kursi, dan semuanya. Hari-hari biasa kita bangun pagi juga ikut doa pagi. Jadi doa pagi itu sejak SMA saya saudara ya, ikut doa pagi. Dan karena saya bisa main musik, saya ikut main musik, main gitar. Tengah-tengah minggu ikut pelayanan di mana-mana, termasuk dengan Pak Anto ini. Dia membuka perintisan di daerah Ngeruki, Cemani, yang ada pondok pesantren besar itu saudara. Dan dengan sukacita kita melayani. Tapi itu saudara yang membuat saya bertumbuh ya, membuat saya bertumbuh, bahkan benar-benar tinggal di gereja. Dan saya rasa itu Tuhan sedang menyiapkan hidup saya untuk mendukung pelayanan. Jadi bahkan kami anak-anak muda waktu itu, kami memberi nama sendiri kepada kelompok ini. Kami sebut nama PKA, penjaga kebun anggur ya, penjaga kebun anggur. Anak-anak muda semua. Tapi saya dari situ belajar konsep menjadi pengerja. Karena saya memperhatikan Pak Anto, memperhatikan Pak Septer, Kak Cep ya, saya perhatikan bagaimana mereka berusaha mendukung pelayanan di gereja. Dan saya mulai mengerti mereka memperhatikan Bapak Ibu Gembala dan mencoba membantu apa yang bisa. Jadi dari SMA ya mungkin kelas 2, kelas 3 itu saudara, saya sudah terbiasa untuk memperhatikan. Jadi apa yang gembala kami perlukan, sebelum dia minta, kalau bisa kita sudah bantu. Apa kerinduannya, kalau kita bisa tolong, kita akan segera kerjakan. Keinginannya buat pelayanan, apa yang bisa kita kerjakan. Orang lain mungkin dengan pendeta pengennya menjauh, takut diberi tugas saudara ya. Tapi saya belajar untuk apa yang diperlukan, apa yang saya bisa bantu. Sebagai anak muda gak banyak yang saya bisa bantu, karena namanya masih anak SMA saudara ya. Saya juga belum belajar teologi ya. Tapi apa yang bisa kita bantu, entah itu hanya nyapu, hanya ngatur kursi, hanya ngatur karpet,
hanya nyuci mobil, ya. Tapi apa yang bisa dibantu? Ini pekerjaan baik. Bahkan ketika gereja renovasi, ya saya ikut ngangkat semen, ikut ngaduk pasir, ngangkat batu bata, saudara, dan itu hal yang sukacita. Selain pelayanan di gereja tentunya. Kenapa? Karena apapun untuk pekerjaan Tuhan itu indah. Jadi kalau ada yang berpikir saya anak pendeta, ya bukan, tapi memang dari kecil saya bertumbuh di gereja. Dan saya tidak bisa lupa semua para pemimpin yang mendukung saya sampai saya bisa menjadi hamba Tuhan. Jadi saudara, saya mau ingatkan pagi ini bahwa Bapak Ibu ketika percaya Yesus, Anda menjadi ciptaan baru, dibuat Tuhan, melakukan pekerjaan baik, lakukan pelayanan bagi Tuhan. Tentu Anda tidak semua akan punya kesempatan sebaik saya bisa numpang di gereja, bisa tidur di gereja, bisa melayani di gereja. Ya, mungkin Anda nggak punya kesempatan itu. Tapi setiap orang punya panggilan beda-beda. Bagian Anda adalah apa yang kau bisa. Pikirkan cara untuk melayani Tuhan. Pikirkan apa yang Anda bisa untuk melayani Tuhan. Berikan hidupmu buat Tuhan. Berikan hidupmu buat Tuhan. Hari Kamis kemarin ketika saya ke makam karena Pak Anto meninggal, ya, dan dimakamkan, saya sampai susah ngomong kepada keluarganya karena saya teringat bahwa seandainya waktu SMA itu Pak Anto tidak membimbing kami yang muda-muda, membimbing saya khususnya, saya pasti sudah hilang, saudara. Karena waktu itu pun papa saya belum ke gereja. Waktu itu ada penyembahan besar di rumah kami, meja sembayangan, dan cukup kuat melakukan adat. Papa saya dulu salah satu yang dikerjakan itu membangun rumah-rumahan, dan saya dulu sering bantu waktu SD SMP, saudara, bantu buat rumah-rumahan yang kemudian dibakar, saudara, dikirim ke alam orang yang meninggal. Jadi papa saya dulu juga main liong dan sebagainya, jadi Anda bisa paham, dan saya dengan mudah bisa terseret ke sana. Tapi karena ada seorang yang mau sharing setiap malam, setiap pagi saya rajin doa pagi, mendengar dari Bapak Gembala, kita baca Alkitab urut, sharing, menyembah. Itu membuat saya siap menjadi hamba Tuhan. Ketika masuk STT, masuk sekolah pendeta, masuk pertama kali, saya kurang percaya diri sebenarnya, karena saya merasa bukan dari lingkungan keluarga pendeta. Banyak teman-teman itu anak pendeta, banyak dari antara mereka yang sudah pelayanan, ada yang sudah umurnya lebih jauh dari saya, sudah masuk pelayanan, baru masuk sekolah pendeta. Ya, saya merasa tidak banyak ngerti. Tapi ketika mulai perkuliahan, mulai sharing, saya baru sadar bahwa apa yang selama ini saya dengar setiap doa pagi dari Bapak Gembala, setiap hari, apa yang saya dengar setiap malam dari Mas Anto, apa yang saya dengar
ketika saya PA di sekolah itu memperlengkapi saya. Ya, jadi saya S1 sekolah pendeta itu saya lulus sebagai wisudawan terbaik, lulus cum laude. Tapi saya merasa sebagian besar sudah saya dapat waktu saya doa pagi dan belajar melalui para pengerja. Jadi saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan mengatur untuk hidup kita bertumbuh. Kalau saudara mau, saya berdoa supaya anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah, anak-anak SMP bahkan juga ikut setia di doa pagi. Bapak Ibu yang sudah rajin doa pagi, dorong anak-anakmu untuk ikut doa pagi. Mereka mungkin gak terpanggil seperti saya jadi pendeta. Mungkin mereka akan jadi dokter, jadi pengusaha, jadi orang-orang yang berdagang atau kerja di luar negeri, di luar kota, dimanapun. Tapi bekali mereka dengan iman yang kuat, dengan bertumbuh dalam Tuhan. Maka masa depan mereka pasti indah. Mereka akan hidup menggenapi ayat ini. Diciptakan untuk lakukan pekerjaan baik. Diciptakan untuk melayani Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan ciptakan Anda untuk melayani. Tuhan ciptakan Anda, Tuhan tebus Anda untuk Anda menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin Anda seperti Mas Anto yang saya kenal. Dia mulai dengan sharing dengan anak-anak yang lain. Mungkin Anda seperti para gembala, para pendeta yang dimanapun dengan rendah hati menolong, mendoakan. Atau mungkin Anda bukan keluarga pendeta, seperti saya bukan keluarga pendeta, saudara. Keluarga saya banyak yang waktu itu menyembah nenek moyang jauh dari Tuhan. Ada keluarga saya yang punya usaha-usaha yang dunia malam dan sebagainya. Tapi satu persatu mereka percaya Tuhan. Satu persatu mereka sekarang melayani Tuhan. Dijamah dan dipulihkan. Saya sendiri mengalaminya. Ada kesempatan terbuka melayani Raja segala Raja. Kalau kita mau, siapapun Anda, tua, muda, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Ayo komitmen bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, lihat setiap anak-anak-Mu yang doa pagi. Tuhan, jamah hidup kami, perbaiki, perbaharui, dan biarlah hidup kami untuk melayani Tuhan. Kalau ada yang terpanggil sebagai full timer, biarlah dia berani melangkah untuk melayani Tuhan. Tapi mungkin banyak yang tidak terpanggil sebagai pendeta, tetapi kami akan tetap melayani Tuhan melalui keluarga kami, melalui kehidupan sehari-hari kami, melalui pekerjaan kami, melalui sekolah kami. Biarlah Tuhan dipermuliakan, karena kami sadar kami diciptakan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini hati yang mau melayani itu membara dalam hidup kami, sehingga kami tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami siap lakukan apa yang Tuhan mau. Kami siap menjadi berkat buat banyak orang. Kami siap untuk menolong, untuk sharing, untuk mendoakan, membimbing orang-orang di sekitar kami. Dan orang-orang di dekat kami akan bangkit menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang semakin baik. Berkati semua yang melayani doa pagi hari ini. Tuhan perhitungkan semua pelayanannya. Berkati semua anak-anak yang doa pagi. Biarlah sepanjang minggu ini menjadi minggu istimewa buat kami, karena kami melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat melayani Tuhan. Tuhan memberkati.